Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Muhammad Prayoga. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur dari kelas non reguler semester 3. Di sini saya akan menyampaikan kembali materi hukum pidana lanjutan pertemuan keempat yang disampaikan oleh Ibu dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan Bapak Wakil Asisten Dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pertemuan keempat kali ini menyampaikan tentang bab 2 tentang penyertaan atau del-naming. Lanjutan dari pertemuan ketiga yaitu tentang bentuk 3. Bentuk 3 turut serta melakukan atau mendeflager. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang MVT, memberikan pengertian bahwa orang yang turut serta melakukan atau mendeflager ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Syarat-syarat turut serta melakukan mendeflager adalah yang pertama yaitu ada kerjasamanya secara sadar atau dalam bahasa Belandanya yaitu bewusste samenwerking. Yang kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang berupa kejahatan. Contohnya, Bapak Ibu mengetahui sesuatu kejahatan tetapi tidak melaporkannya, dan apabila suatu hari kejahatan tersebut terbongkar, maka Bapak Ibu bisa terlibat dalam tindak pidana tersebut atau bertanggung jawab. Yang kedua yaitu ada kerjasama secara fisik atau dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Belandanya yaitu fysieke samenwerking. Kerja di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang. Contohnya Aldi Nurdin dan Bapak Fahmi Nur Fajar dan Bapak Nur Sidik melakukan kejahatan mencuri laptop di ruang laboratorium, dan dalam aksinya Bapak Ali Nurdin dan Nurijal yang mencongkel ke jendela dan membawa beberapa printer, sedangkan Pak Saragih menunggu di mobil mengawasi situasi dan kondisi sekitar laboratorium. Dan ini adalah bentuk kerjasama secara fisik. Di dalam suatu tindak pidana tidak hanya dilakukan secara aktif tetapi secara pasif untuk bisa terjerat. Bentuk keempat yaitu penganjur atau withholding, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau autor materialis. Perbedaannya yaitu yang pertama, dalam penganjuran sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. Dalam pembukuan, orang yang membujuk disebut autor intelektualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut autor materialis. 3. Pelaku materialis atau autor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dapat dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, bunyi pasalnya yaitu mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan dengan menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Contohnya yang memberi atau menjanjikan yaitu misalnya Pak Asep mau gak nilai bagus, kata Ibu Dekan. Asal Pak Asep tonjok dulu orang yang bernama Faridwan. Di sini Ibu Dekan menjanjikan sesuatu yaitu nilai bagus. Ini masuknya memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat imaterial. Sebab di hal ini ada dua sifat pemberian, yaitu sifat yang bersifat material atau imaterial. Jumlah yang ada di pasal 55 ayat 1
ayat 1 sub kedua bersifat limitatif atau terbatas, atau perbuatan di luar pasal 55 ayat 1 sub kedua tidak bisa ditindak pidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah yang pertama untuk kepastian hukum dan yang kedua untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari H.J. Winkel Suringa yang mengatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua. Misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan dan lain-lain. Contohnya Fasugih bercerita kepada Ibu Fitria tentang keberhasilan saudaranya di Jampang, dan di sana ada orang pintar yang bisa membantu menggandakan uang dari uang 100 juta menjadi 1 miliar dari capek-capek kerja. Tentu bisa supaya Ibu Fitria tertarik. Dalam hal ini Pak Sugih menggerakkan Ibu Novita supaya tertarik sama ceritanya. Adapun daya upaya yang berupa paksaan atau ancaman dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Contoh daya upaya menyuruh adalah yaitu ini adalah seorang kasir bank. Suatu waktu di banknya kedatangan perampok, dan si perampok tersebut menodongkan pistol kepada Yeni, yaitu tepat di kepalanya Yeni, supaya membuka berangkas kasir dan mengambil uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Tentu saja di bawah ancaman senjata api, pistol Yeni tidak dapat berkutik dan melawan sehingga memberikan isi uang yang ada di dalam berangkas tersebut. Nah, di sini Yeni sebagai petugas kasir tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena pidana adanya daya upaya dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat. Maka ini termasuk menyuruh dikarenakan ini tidak mempunyai kehendak karena ancamannya sangat kuat. Jenis dorongan atau paksaan atau ancaman yang sangat kuat itu harus yang bersifat layak dan umum. Di dalam undang-undang tindak pidana khusus atau korupsi menyamakan kedudukan pelaku dan pembantu dalam suatu kejahatan korupsi. Sekian dari review pertemuan keempat kali ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.